yang di gerejanya aja turun ke bawah sana atau ikut saya. Kasih tahu wartawan yang dua tuh kasih nomor Wah, teleponnya. mati di jalan, napasnya putus Pak Jenderal. Orang napasnya udah doremi begitu, nafasnya udah doremi Pak Jenderal. Ini pendeta apa ini? Nanti saya maki-maki dia itu, penyesat domba Tuhan itu. Itu Grace Pelo itu jangan komentar di gerejanya aja tentang Bible ini segala macam. Turun ke bawah, sini ngadap saya. Oh, anyol ini orang ini. Jangan, saya paling nggak suka kalau bicara nggak kebenaran. Udah di ngomong lagi Junius Ruman Tobing. Alengso aja kemarin 2 jam saya marahin dia. Si Amin belum. Makanya saya bilang, begitu saya tayangkan video saya, baru dia kaget. Kenapa Pak Tobing nggak tayangkan? Ngapain saya tayangkan? Kayaknya pencitraan saya bilang. Betul, tapi kalian memaksa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Kali ini kita akan melihat satu adegan luar biasa di mana Jenderal Tobing ya, Jenderal Tobing ini, Junius Tobing ini ngamuk-ngamuk dengan yang namanya pertama Muriwali. Ya, pendeta Muriwali. Yang kedua, Gracia Pelo. Terus Didit Yuli, ya, 3 orang ini dari pihak kekristenan dimaki-maki habis-habisan, dimarah habis-habisan oleh Junius Tobing karena dianggap sudah membongkar kebohongan dari si Paul Jang. Ya, udah membongkar kebohongan dari mereka yang ingin mencari donasi lebih banyak. Ya, ini sudah menghambat pekerjaan mereka. Mereka menganggap kenapa sesama Kristen kita saling menghambat. Walaupun kita menipu, nggak masalah. Yang penting demi kemuliaan Yesus. Ya, kami menipu demi kemuliaan Yesus. Harusnya didukung. Supaya banyak orang Muslim yang jadi Kristen gitu kan, tujuannya itu. Walaupun cara kami salah. Tetapi, ya, alhamdulillah kita bilang ya, masih ada orang-orang Kristen yang waras yang melihat caranya si Paul Jang ini nggak benar. Ya, yang melihat, ya nggak boleh lah seperti itu. Masa tipu-tipu? Udah tuh tipu-tipunya bukan hanya karena Kristen, tapi demi mencari duit. Ini yang mereka nggak mau. Ya, si Junius Tobing, si Jenderal Junius Tobing ini punya visi yang baik. Kalau saya bilang ya, saya udah ngobrol sama dia, ya, Bapak ini punya visi yang baik. Dia itu cuma pengen Indonesia itu ya bisa lebih makmur. Terus dia ingin Kristen itu jadi agama mayoritas. Itu tujuan dia. Oke lah, itu memang lepas pribadi. Orang punya tujuan seperti itu. Tetapi kendaraan dia salah. Ya, kendaraan yang dia pakai adalah si Paul Jang. Paul Jang itu nggak peduli dengan yang namanya Kristen di Indonesia. Dia cuma menggunakan nama Kristen. Tetapi tujuan aslinya, tembakan aslinya, target aslinya itu adalah bagaimana Indonesia itu pecah, Indonesia itu rusuh. Tujuan dia itu, biar dia gampang. Ya, karena memang dia dibayar untuk itu, untuk mengadu-ngadu Indonesia. Jadi ini memang targetnya mirip. Kalau Pak Junius Tobing, Kristennya. Kalau si Paul Jang, dia sampai ke ujung gitu. Junius Tobing nanti diturunin di jalan. Ya, jadi mereka pingin dengan segala cara. Sedangkan ada Kristen-Kristen yang lain melihat, wah jangan seperti itulah, frontal sekali. Penipuan itu nggak boleh gitu. Ya, cara-cara curang itu nggak boleh, karena bahaya. Untuk merusak Indonesia ini bahaya gitu. Jadi ada orang Kristen yang masih waras, seperti Pak Muriwali Yapto, ya, terus Gracia Pelo, dan juga Didit Yuli, serta teman-teman Kristen lain masih waras. Mereka langsung cek ke TKP, langsung turun ke lapangan. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu ya, kita sudah bahas ini, masalah kemarin kita live ya, kemarin kita live membahas ini juga. Teman-teman yang masih belum tahu, ya kalian nontonlah channel HMC ini yang kemarin gitu ya, yang kita live dengan teman-teman semua, membahas tentang penipuan dari Paul Jang, dan yang membongkarnya bukan kita. Karena kalau kita yang bongkar, kadang-kadang oten-oten ini nggak mau percaya. Tapi kalau yang bongkar itu dari kekristenan, minimal adalah yang nyangkut di otak mereka, walaupun sedikit. Ya, saya kasih nampak, kalau teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton. Nih ya, Islam Kristen kompak, bongkar penipuan Paul Jang, perusak kerukunan di Indonesia. Ya, saya tulis yang masih percaya Paul Jang sama dengan buta mata hati. Ya, jadi silakan ditonton, ini kita sudah bahas.
tipu-tipunya, dan itu sudah terbongkar ya, bahwa 300 orang murtad itu hanya berita hoaks. Dan Paul Jang langsung melapor ya kepada Pak Junius Tobing, wah ini kita ketahuan nih, tipu-tipu kita udah ketahuan, dibongkar nih sama si Gracia Pelo. Gimana tanggapannya Pak gitu kan? Oh ya udahlah kita marah-marah saja gitu kan. Jadi ini sengaja si Paul Jang ini menjual nama Pak Junius Tobing, karena kalau orang udah nggak percaya lagi dengan si Paul Jang, tapi dengan Pak Junius Tobing mungkin masih ada yang percaya gitu kan, melihat jejak jejak perjalanan hidupnya, ya, melihat wah dia ini sudah melakukan banyak hal gitu kan. Jadi ini yang dijual oleh si Paul Jang. Nah, ini kurang ajarnya si Paul Jang itu. Ya, kurang ajarnya si Paul Jang, dia gunakan Junius Tobing ini untuk lawan si Gracia Pelo, lawan Muriwali dan Didik Yuli. Karena kalau Paul Jang sendiri udah babak belur, sekarang dia udah ketahuan bohongnya. Dia udah lagi jatuh, dia butuh orang lain untuk jadi kambing hitam. Dia butuh orang lain yang untuk melawan gitu. Nanti kalaupun hancur, dia nanti tinggal buang badan. Ya, si Paul Jang ini kan dengan gampang buang badan. Oh, saya di Belanda, saya nggak tahu, saya dapat laporan palsu artinya. Ya, dia pasti akan buang badan suatu saat kalau memang sudah terpojok. Nanti kalau sudah sangat terpojok, ya dia tinggal bilang, oh yang salah itu si ini Pak Junius Tobing. Dia kasih info ada 300 orang murtad. Saya percaya gitu kan, karena dia yang kasih info. Dia kasih tahu saya cuma menampilkan apa yang dia kasih tahu. Yang salah Pak Junius Tobing. Ya, dia pasti akan menyalahkan Pak Junius Tobing kalau sudah nanti terpojok. Inilah gaya-gaya dari orang yang nggak bertanggung jawab, yang suka protes, yang suka komplain. Ini benih-benih komplain ini memang ada dalam diri mereka, dan kita maklumi saja. Ya, kita dengar dulu bagaimana celotehan dari Pak Junius Tobing yang ngamuk-ngamuk ya terhadap pendeta-pendeta yang sudah bongkar kebobrokan dia. Saya ingin desa Pujar menjadi desa terkaya. Indonesia tidak punya desa terkaya di dunia. Amin. Ada Amin. 4 desa. Ya. Nah, coba lihat ya. Cuman malam ini saya nggak bisa tayangkan. Ada 4 desa di dunia, desa terkaya di dunia. 1 di China, ya, 1 di India, 1 di Swiss sana. Coba lihat desa ya, desa terkaya. Dan 1 lagi kalau tidak salah di Korea. Desa terkaya mengalahkan provinsi. Lah di Indonesia nggak ada. Dari ribuan desa itu tidak ada 1 desa pun terkaya. Ya, mungkin Bali bisa dijadikan contoh. Coba tanya di desa Bali itu. Dia sudah punya tabungan, kalau nggak salah masing-masing desa itu sekitar 5M. Ya, di Ubud itu ya. Ya, oke. Nah sekarang kita punya mimpi. Saya punya mimpi. Bagaimana istilahnya kekuatan bangsa ini, kopinya kopi Robusta. Lah kita kumpulin, kita suruh rebut. Oh sana, atau ikut saya. Kasih tahu wartawan yang ada orang kita juga yang mau memberikan kasih apa? Sapinya. Hanya di ACC One, bayar 6 juta udah bisa dapat mobil. Iya dong, bayar 6 juta di awal sama. Yang 1 sapi harganya 600 juta coba. Kita pinjamkan sana biar beranak pinak. Kambing 10 ekor. Kita udah merencanakan. Hai, gue Taskia Namia. Jangan lupa untuk nonton web series Alfoskin Kisah 3 Masa. Rencanakan itu semua. Masih Morowali yang ngomong di gerejanya aja. Turun ke bawah sana. Atau ikut saya. Kasih tahu wartawan yang gue tuh kasih nomor. Wah, mati di jalan. Napasnya putus Pak Jenderal. Orang napasnya udah doremi begitu. Nafasnya udah doremi Pak Jenderal. Ini pendeta apa ini? Nanti saya maki-maki dia itu. Penyesat domba Tuhan itu. Ya, saya nggak perlu begitu. Jadi coba lihat. Nah, saya melihat ada satu yang apa ya? Di sana itu tanahnya subur. Sumbernya itu banyak sekali. Tapi yang menang itu tengkulak malah. Loh. Nah, makanya kita meracik. Contoh ya. Bahkan pupuk pun kita ajarkan sama mereka. Bagaimana modal bikin pupuk dengan modal Rp3.000 bisa menjadi pupuk 1 hektar. Siapa yang ngajarkan gak gini? Menteri Pertanian aja nggak tahu. Nggak ngerti lah. Itulah sebabnya kita kemarin kirim Saprodi dulu. Nah, integrated farming itu kan orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Ya makanya, jadi kasihan sama petani-petani di sana saya. Kamu tuh bisa kaya loh. Anda punya tanah 5 hektar. Kalau kamu ngikutin cara kita integrated farming ini, bagaimana kencingnya kambing, taiknya sapi, taiknya ayam, itu menjadi pupuk. Jadi putar-putar di situ aja. Jadi mereka itu nggak ngerti. Nah ini ide ini
mau kita kembangkan. Di situ banyak pohon pisang. Saya survei kemarin ya, 5.000 tandan setiap hari. Tanya Pak Lurah, 5.000 tandan pisang itu keluar di sana. Dan pisangnya aneh-aneh lagi. Saya makan pisang emasnya aja kemarin. Waduh, enak sekali pisang emasnya, gede-gede lagi. Lah ini kan bisa dibikin tepung pisang. Tadi yang dari kulit kopi bisa dibikin racikan kopi. Tapi harus robusta. Kalau Arabica nggak bisa. Itu udah kita teliti semua. Pupuk. Di sini banyak sekali daun. Daun itu bisa dijadikan. Batang pisang aja bisa dijadikan pupuk. Nah itu kita ajarin. Itu Graspelo itu jangan komentar di gerejanya aja. Tentang Bible ini segala macam. Turun ke bawah. Sini, ngadap saya. Oh, konyol ini orang ini. Jangan, saya paling nggak suka. Kalau bicara nggak kebenaran. Udah di ngomong lagi Junius Sulman Tobing. Alengso aja kemarin 2 jam marahin dia. Si Amin belum. Makanya saya bilang, begitu saya tayangkan video saya, baru dia kaget. Kenapa Pak Tobing nggak tayangkan? Ngapain saya tayangkan? Kayaknya pencitraan saya bilang. Tapi kalian memaksa saya tayangkan. Iya. Loh saya udah larang kok. Kenapa nggak Pak Tobing layangkan? Saya larang. Nggak boleh ditayangkan. Yang namanya strategi itu, yaitu deception. Nah, dia nggak ngerti. Sebenarnya yang kita permandikan 300. Ya, kita permandikan lah kurang lebih lah 300 lebih apa segala macam. Udahlah, karena dibulatkan aja kan. Tetapi satu orang dari keluarga diselamatkan, seluruh keluarga itu diselamatkan seisi rumah itu. Itu tahu nggak sih Graspelo itu? Tahu nggak sih Maulalim itu? Berarti apa? Ribuan, bukan 300. Gobloknya itu pendeta-pendeta itu. Sini berhadapan sama saya. Nanti saya datangin itu. Monyong ini orang ini. Nggak pernah ngadu-ngadu begini. Ini bahaya ini. Saya membawa masalah kenegaraan. Bela negara seperti apa. Makanya saya bawa di situ anak buah saya yang mantan Dan Ramil, yang mantan Kasdim, itu letkol. Ya makanya dibilang, saya bawa dia. Kau ikut. Joso, kau kan udah pensiun. Nanti kau membantu di sini bagaimana mengontrol pelaksanaannya. Mengontrol itu mengendalikan supaya tidak tersesat. Orang-orang ini ngomong aja si Graspelo, terus siapa lagi si Marwali, Didit Pelo itu semua orang itu. Sini berhadapan sama saya. Kalau berani. Nah, cekek kau. Makanya pun saya bilang sama Pak Kepala Desa, nanti mungkin kita komunikasikan, kita koordinasikan dengan TNI yang ada di sana. Memang waktu itu belum sempat saya panggil Babinsa. Saya belum panggil Koramil. Saya belum panggil Dandim. Saya belum ngomong sama Danrem. Loh mereka murid-murid saya kok. Nggak ada kesulitan. Karena kekuatan bangsa ini ada di TNI dan rakyat. Jangan sampai dipisah-pisah. Yang misah-misah TNI dengan rakyat siapa? Itu yang orang di DPR sana. Ya kan? Orang di DPR sana. Dulu mau di apa? Coba, Koramil Kodim itu kalau perlu dibubarkan. Itu kan konsep mereka. Sementara kekuatan kita ada di desa. Saya bilang sama kepala desa, saya ceramah kok. Ada kok ngomongan saya sama dia. Pak, ya kita tidak pasti bahwa tidak akan terjadi perang. Kalau terjadi perang, di mana kekuatan TNI? Ya ada di desa. Desa harus bisa. Desa harus memberikan pangan. Apalagi desa mandiri seperti yang dipimpin Pak Lurah ini, saya melihat luar biasa lah. Ya walaupun banyak desa seperti itu, tetapi kemandirian ini harus dikemas lagi. Bagaimana supaya menjadi desa terkaya. Saya bilang apa? Di kecamatannya kalau perlu, di kabupatennya dulu. Baru di provinsi. Baru Indonesia. Ada nggak? Ini menteri desa ada, tapi nggak ada satu desa pun yang terkaya. Cina, yang negaranya ateis saja ada. Ya, India itu ada. Coba buka kalau nggak percaya. Besok kalau perlu saya tayangkan. Karena saya udah pernah ceramah tentang itu. Desa. Jadi sumber pusat kekuatan itu ada di desa. Sekarang coba, di kota ada nggak? Nggak ada, ribut melulu. Kalau di desa itu damai, tenang. Saya tidur kok di desa itu. Menikmati ketenangan. Nah, yang kedua, kita itu janganlah hanya ngomong tapi nggak konfirmasi dulu. Alengso saya marahi dia. Alengso, lu sama Amin harusnya tanya saya dong. Kalian kan tahu nomor telepon saya. Cuman saya nggak mau pamer. Kalau mau saya pamer, saya pamer sama
Baru perwira-perwira saya belum, karena baru awal ini, skenarionya belum selesai. Bayangkan kenapa saya milih Jawa Timur, kenapa milih Malang, kenapa milih yang ada desa mandiri, karena dari situ dulu lah, karena saya lihat lurah cukup bagus, kepala desa cukup bagus lah cara berpikirnya. Cuman kalau nggak dibantu ya nggak bisa juga. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Inilah, saya juga nggak ngerti Pak Junius Tobing ini gimana pengetahuannya ya. Yang lagi dibahas adalah pemurtatan berita hoax. Tapi dia bilang, wah saya mau bantu ini desa supaya mandiri, supaya kaya raya, supaya hebat gini ya. Dia salahkan Gracia Pelo. Seakan-akan Gracia Pelo, Muriwali, dan channel-channel Kristen tidak mendukung supaya desa mandiri. Nggak ada hubungan. Ya, ini Jaka Tingkir, Bogo, nggak nyambung goblok ya. Ini Pak Junius Tobing ini saya berapa kali ya ngomong sama dia, saya bilang gitu Pak, nggak ada hubungan gitu. Dia kalau ngomong ya, dia ngomong tuh lama sekali, dan dia ngomong terus itu sendiri. Saya sampai bilang, sorry Pak, saya potong. Sorry Pak, saya potong. Saya arahkan lagi. Setiap saya ngomong sama dia, saya arahkan. Karena dia ngomongnya melebar. Saya bilang sekarang apa hubungannya? Ya, dari dia nanti bahasnya sejarah Indonesia, kamu tahu nggak orang Batak itu tidak pernah dijajah? Pak, saya lagi nggak bahas itu. Kita bahas 100 desa ini benaran ada pemurtatan nggak? Kalau saya tegasin gitu, baru saya tanya dia, baru dia jawab, oh iya nggak ada gitu. Saya nggak tanya itu alamatnya. Saya nggak tanya dia punya agama itu aslinya apa. Pokoknya yang saya lihat ada 300 saya videokan, dia bilang. Ya, saya nggak tahu agamanya itu apa, dia bilang. Oh ya udah, artinya yang dibuat sama Paul Jang bohong dong. Oh nggak bohong, dia bilang. Loh, Bapak kok bela Paul Jang? Saya bilang, Paul Jang tuh bohong loh. Itu framing jahat, saya bilang. Kalian sadar nggak itu framing? Saya bilang. Dia mencoba mengecoh, padahal memang oke lah ada orang dibaptis 300, ada orang dibaptis 300, tapi bukan dari Islam. Dia bikin beritanya apa? Pemurtatan dari Islam. Itu yang dititik beratkan dan itu yang dikomplain yang jadi masalah. Kalau ada 300 orang dibaptis, kami nggak ada masalah. Apalagi mungkin dia dari agama lain. Itu terserah. Atau dari, kita bilang lah, dari pindah kolam, dari Kristen yang lain, pindah ke Kristen yang lain. Nggak ada masalah. Tapi pemurtatan dari Islam. Itu yang dibuat sama Paul Jang. Dan itu framing jahat, saya bilang. Framing yang sangat jahat dari Paul Jang. Ya. Ini yang kita tolak. Jadi, tunggu bentar ya, ini ada yang telepon. Ya, jadi inilah yang kita tolak, Pak. Jangan seperti itu. Ini Pak Junius Tobing memang niatnya baik, pengen ada desa yang makmur. Dan saya mendukung ya, saya katakan dari dulu impian saya. Ya, saya pengen ada desa yang bisa jadi file project untuk bisa lebih maju. Bahkan di Aceh ya, saat saya masih jadi Kristen, itu saya ngomong sama kepala daerah di Aceh itu langsung to the point loh. Saya tembak-tembakin. Aceh Serambi Mekah. Tetapi nggak ada produk yang luar biasa dari Aceh. Bahkan ya, bahkan saya bilang produk halal aja Aceh itu nggak ada apa-apanya, wisata halal juga nggak ada apa-apanya, walaupun namanya Serambi Mekah. Saya langsung belak-belakan ngomong, dan saya setuju gitu kalau memakmurkan Indonesia, ayo gitu kan. Saya langsung bilang Pak Junius Tobing, kalau yang namanya memajukan Indonesia, Anda ajak saya pasti langsung ikut, saya bilang. Saya orang pertama yang aku langsung ikut, saya bilang. Ya, langsung saya katakan ke Pak Junius Tobing seperti itu. Tapi kalau masalah penipuan, jangan didukung Paul Jang. Aku tahu, saya bilang. Anda mau pakai Paul Jang untuk tujuan supaya lebih gampang galang donasi, karena dia punya penonton, dia punya oten-oten yang mau mendukung, oten-oten yang bodoh, yang mau berdonasi untuk proyek-proyek kalian, proyek-proyeknya termasuk Pak Junius Tobing. Tapi jangan seperti itu, jangan dengan berbohong, nggak baik. Ya, seperti misalnya kita bilang Robin Hood, dia mencuri demi membantu rakyat miskin. Membantunya benar, tapi mencurinya itu salah, Pak. Nggak boleh, masih ada cara-cara lain. Masih banyak cara-cara lain yang lebih kreatif yang bisa kita bangun, Pak. Ya, masih banyak cara kreatif. Anda misalnya minta gitu kan, wah direkamin gitu jadi pilot project. Anda minta tolong saya galang donasi untuk membantu desa-desa. Saya kerjakan, Pak. Ya, saya katakan sama Pak Junius Tobing, saya kerjakan. Ya, kalau dia minta ini untuk galang dana untuk desa, saya akan ikut. Ya, bahkan saya akan jadi orang pertama yang donasi, Pak. Kalau untuk kemakmuran desa, tanpa mandang agama ya, bukan lihat, oh ini agamanya apa, oh desa ini agamanya Kristen, kita dukung, oh ini agamanya Islam, kita dukung, enggak. Ya, kita bicara, desa yang mau kerjasama kita dukung. Saya akan, istilahnya, langsung setuju. Ya, saya orang pertama yang akan maju. Tapi yang dilakukan Paul Jang ini penipuan, dan ini kurang ajarnya Paul Jang gitu kan. Paul Jang ini menipu Pak Junius Tobing, seakan-akan Pak ini Gracia Pelo, Muriwali, nggak mendukung proyek kita Pak, untuk memakmurkan desa. Sehingga Pak Junius Tobing tadi ngamuk gitu kan, apa itu Gracia Pelo? Cuman bisa di khotbah di minbar saja, nggak pernah turun ke lapangan. Loh,
Apa hubungan gitu? Paul Jang ini mengadu gitu kan. Pak, dia nggak mendukung kita punya proyek supaya memakmurkan desa. Loh, yang nggak didukung itu penipuan kamu. Penipuan kamu mengatakan ada desa yang menjadi Kristen dari Islam. Itu yang nggak didukung. Jangan diputarbalikkan. Inilah jahatnya si Paul Jang, saya bilang. Ya, dari dulu jahatnya minta ampun ini satu manusia ini. Si muka pantat ini ya. Aduh, dia sendiri di luar negeri taunya ngadu domba orang. Ngadu sana, ngadu sini. Ya, skenario kan, pura-pura kan. Ini jahatnya minta ampun. Bahkan Pak Junius Tobing aja dibohong-bohongi seperti ini. Diambil namanya, dilaga gitu. Ya, digunakan namanya untuk melaga orang. Kalau berani Paul Jang maju. Jangan gaya-gaya aja di roomnya gitu kan. Duduk manis, hujat-hujat sana, hujat sini. Apa yang sudah dia lakukan Paul Jang? Dia sudah kasih makan orang Indonesia. Yang kasih makan, ya, oten-oten, ya kita kita fair, oten-oten itu, galang donasi untuk nyumbang orang miskin di Indonesia. Hanya beberapa orang gitu kan. Tapi Paul Jang sendiri, jangan lupa, Paul Jang sendiri dapat makan dari orang Indonesia. Jadi yang dapat makan bukan orang miskin saja, tapi Paul Jangnya juga makan dari donasi orang Indonesia. Makan dari donasi oten-oten yang mendengarkan channel dia. Sama, Anda makan itu. Jadi jangan bilang, wah berkat saya gitu kan, Indonesia saya bangkitkan gini. Nggak ada berkat kamu. Tempat kamu tuh hanya digunakan. Sama misalnya saya berbuat sesuatu gitu. Melalui channel HMC ini ya. Saya galang sesuatu misalnya untuk tujuan memakmurkan desa tersebut. Saya nggak akan bilang itu karena saya. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Tapi berkat ya dukungan dari semua pihak. Berkat dukungan dari semua orang, kita bisa melakukan ini. Jadi nggak ada klaim-klaim sepihak itu ya. Kita cuma beruntung, channel kita ada yang dengar, ada penonton, kita digunakan. Ya, setiap orang punya perannya masing-masing. Setiap orang punya perannya. Jadi bukan karena kita, no, nggak ada pernah karena kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mau menggunakan kita. Ya, dan ini untuk memakmurkan orang. Pahalanya untuk kita kok, bukan untuk orang lain. Pahala untuk kita. Kita bantu desa itu kita dapat pahala. Nggak ada ruginya sama kita. Ya, semua itu ada hitungannya. Jadi bagi teman-teman Oten, jangan kalian bilang berkat Paul Jang gitu kan. Nggak ada Paul Jang kasih makan Indonesia. Dikit-dikit klaim, saya kasih makan Indonesia. Kamu yang makan dari Indonesia. Donasi itu bukan hanya untuk kasih makan orang susah. Kasih makan kamu dan anak istri dan keluarga kamu. Jangan lupa. Kamu makan dari donasi orang. Kamu mark up dia punya harga. Kamu buat pengeluaran siluman. Agar kamu bisa hidup makmur di Belanda. Ya. Agar bisa hidup enak. Kamu makan uang itu. Jadi jangan banyak cerita si Paul Jang ini. Tipu-tipu kamu udah ketara. Dan jangan laga, ya, Gracia Pelo, Muriwali, dan juga Junius Tobing. Jangan dilaga. Pak Junius Tobing itu tujuannya desa. Datang kamu bilang, ya mereka mencegah tujuan Pak Junius Tobing. Marahlah dia. Siapa yang mencegah tujuan Pak Junius Tobing memakmurkan desa? Nggak ada. Kami cuma tidak terima ada penipuan yang dibikin oleh Paul Jang. Dan itu diakui juga sama Pak Junius Tobing dan pendetanya sendiri ya. Pak Khairul Anwar udah bilang, itu penipuan, nggak ada pemurtatan. Ini kurang hajarnya nih satu manusia nih. Ya, saya akan bongkar ini habis-habisan si Paul Jang. Kalau Pak Junius Tobing mau ketemu nggak apa-apa. Bulan depan saya ke Jakarta. Saya langsung temui nih Pak Junius Tobing. Kalau perlu nanti sama-sama kita turun ke Malang. Ya, saya akan ikut. Kalau dia pergi lagi, saya ikut. Nggak masalah. Ya, biar kita bongkar ini semua. Ini jahat nih. Jadi kalau mau benar-benar majukan desa, ya buat aja gitu. Kita buat channel khusus kayak untuk yang namanya channel memakmurkan desa. Ya, tapi jangan tipu-tipu gitu. Uang itu biar di sana. Jangan disangkut pautkan dengan pribadi. Ya, jangan disangkut pautkan dengan channel pribadi ataupun ya kalau mau pakai channel pribadi galang dana bantu sana. Jangan klaim-klaim itu jasa kamu. Jangan klaim itu, nggak baik. Ini baru buat satu hal saja klaimnya paling jago. Ini si Paul Jang tuh dari dulu gitu. Setiap ada orang lain yang buat, langsung dia rangkul. Seakan-akan itu dia yang buat. Wah, ini berkat saya. Inilah manusia-manusia yang kita bilang ya, tipikal-tipikal nyampah. Kalau main game tuh ada yang namanya nyampah. Orang lain yang udah cicil-cicil kan. Ya, last hit-nya dia, last hit. Jadi pukulan terakhir aja dia. Ya, orang yang capek-capek dia tinggal ambil klaimnya. Ya. Jadi orang udah angkat barang nih semua. Ya, misalnya ada 100 kotak mau diangkat. Udah angkat 95 kita. Dia angkat 5-nya. Ya, dia angkat yang terakhir itu 5. Dan dia angkat itu tunggu bos datang. Oh, bos udah mau datang, dia angkat tuh 5. Sedangkan kawannya udah capek kan karena udah angkat banyak. Sebelumnya udah angkat banyak lagi istirahat. Begitu dia lihat bos datang, dia angkatin. Wah, di depan bos dialah yang jadi pahlawan. Ya, oh iya teman-teman saya malas ini.
Ya, teman-teman saya baru angkat bentar udah capek, Pak. Ini saya sudah angkat selesai. Ya, ini orang cari muka seperti ini. Si muka pantat ini ya. Karena mukanya pantat, dia sibuk cari muka. Dia butuh muka lebih bagus karena mukanya kayak pantat. Jadi pencitraannya luar biasa nih manusia bejat ini. Ya. Jadi teman-teman Kristen, kalian sadar, saya udah bilang kemarin ya, yang masih mendukung Paul Jang itu hanya Islamophobia. Di luar itu nggak mungkin mau dukung dia. Orang Kristen yang masih bisa menggunakan akal, nggak mungkin mendukung dia. Orang Kristen yang masih ya percaya bahwa Indonesia ini adalah negara yang baik, jangan ada yang dukung dia. Yang masih cinta Indonesia, jangan ada yang dukung dia. Ya, mungkin dari saya itu aja dulu. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Kalian yang renungkan sendiri ya. Dan jangan lagi lah melaga. Ini Pak Junius Tobing memang tipikalnya marah-marah, tapi sebenarnya karena ditipuin. Ya, ditipuin siapa? Ditipuin sama si Paul Jang ini. Ini kurang hajarnya si Paul Jang ini. Ya mungkin dari saya itu dulu. Habis suara juga nih jadinya ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.